Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih dapat membuat video pembelajaran tentang tafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Tetapi sebelum masuk ke penjelasan, saya terlebih dahulu akan membacakan ayat dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Disimak terus ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah selesai membacakan ayat dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Sekarang kita mulai menerjemahkan per kata. Di sana ada kata al-hajj, itu musim haji. Ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang dimaklumi atau diketahui. Faman, maka, barang siapa, farada, menetapkan, fihinna, di dalamnya, al-hajj, haji, fala, maka tidak, rafatha, bercampur kata jorok, wala fusuqa, dan tidak fasik, wala jidal, dan tidak bertengkar, fil hajji, di dalam pelaksanaan haji. Wama, dan apa-apa, taf'alu, apa-apa yang kalian kerjakan, min khairin, dari kebaikan, ya'lamuhullah, niscaya Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna, maka sesungguhnya khaira, kebaikan, az-zadi, bekal, at-taqwa, adalah takwa, wattaquni, maka bertakwalah kalian, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Selanjutnya, laisa, bukanlah, alaikum, atas kalian, junahun, dosa, antabaghu, kalian mencari, fadlan, karunia, mir rabbikum, dari Tuhanmu, fa'idha, maka apabila
Afattum, kalian telah bertolak, min Arafatin, dari Arafah, fadhkurullah, maka berzikirlah kalian inda, di sisi Masy'aril Haram, walkuruhu, dan berzikir pula lah kama, sebagaimana hadakum, dia memberi petunjuk bagi kalian, wa in kuntum, dan apabila min qablihi, sebelumnya lamil dhalin, sesungguhnya termasuk orang-orang yang sesat. Sekarang kita menerjemahkan secara keseluruhan, yaitu musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantah dalam melaksanakan ibadah haji. Dan apa yang kalian kerjakan dengan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Bukanlah dosa bagimu mencari karunia Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian kita masuk kepada penjelasan ayat dari Quran Surah Al-Baqarah, penjelasan tafsiran dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Yang pertama kita menjelaskan tentang ayat 197, yang mana dikatakan di sana al-hajju asyhurun ma'lumat, yang mana ibadah haji ini dilaksanakan pada bulan-bulan yang dimaklumi atau yang dikhususkan. Di sana ada 3 waktu, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ditambah malam ke-10 ditambah 2 bulan 10 hari. Nah, inilah masa pelaksanaan ibadah haji, yang mana maksudnya masa persiapan dari pelaksanaan ibadah haji. Nah, ada ibadah-ibadah tertentu dalam pelaksanaan ibadah haji ini yang sudah ditetapkan waktunya. Misalnya wukuf di Arafah tidak boleh sebelum tanggal 9 Zulhijjah dan tidak boleh setelah terbit fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi tentang waktu ini ada pembagian-pembagian khususnya. Bulan-bulan ini bulan-bulan yang dihormati, di situ tidak boleh terjadi peperangan dan melakukan dosa-dosa lainnya. Kemudian dalam ayat ini disebutkan siapa yang sudah menetapkan pelaksanaan ibadah haji pada waktu itu, maka disebutkan maka janganlah kalian berbuat rafas. Maksudnya ialah dalam pelaksanaan ini kita tidak boleh berbuat rafas. Ketika dia sudah mulai melaksanakan apa yang tidak boleh dan dia lakukan, yaitu pertama, adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan haji, yaitu yang pertama ada rafas, ada fasik, dan ada jidal, yaitu 3 hal tersebut tidak boleh dilakukan pada saat melaksanakan ibadah haji. Kemudian tidak boleh berbuat fasik tersebut, yaitu ucapan dan perbuatan yang melanggar norma susila dan agama di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketika sudah sampai di situ, seorang tersebut tidak boleh lagi berbuat fasik, walaupun harus dijauhkan
hal itu harus dijauhkan sedemikian rupa. Kemudian wala jidal, dan tidak boleh jidal. Maksud jidal di sini adalah berbantah-bantah sehingga tiada ujungnya. Ujung-ujungnya itu terjadi permusuhan dan perselisihan serta perpecahan antara sesama muslim. Jadi jidal di sini bukan berdiskusi, tetapi berdebat dengan menuju hal yang negatif atau tidak baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah wa ma taf'alu min khairin, dan apapun yang kamu lakukan berupa kebaikan, ya'lamhullah, Allah itu mengetahuinya. Jadi dalam pelaksanaan atau durasi waktu yang telah ditentukan itu, kebaikan-kebaikan tersebut sudah ditetapkan sebagai kebaikan yang dimaksud. Kemudian persiapkanlah perbekalan untuk melaksanakan ibadah haji. Berbekallah kalian, apakah bekal itu materi maupun non materi, perlu dipersiapkan sebaik-baik mungkin. Dan dalam melaksanakan haji dengan baik itu juga harus berbekal, tidak boleh berlebih-lebihan sehingga memberatkan dan mengganggu seseorang tersebut pada saat melaksanakan ibadah haji. Nah, di sini bekal yang paling baik adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi hal yang paling penting itu meningkatkan spiritual, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan hal yang di luar materi seperti ilmu pengetahuan, meningkatnya hal atau segala sesuatu yang dipersiapkan dengan dasar ketakwaan. Karena itulah yang lebih penting di dalam pelaksanaan haji tersebut adalah takwa. Nah, selanjutnya wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai ulil albab. Ulil albab di sini berarti orang-orang yang memiliki akal yang murni, tidak terselubungi oleh kulit. Misalnya seperti kacang yang sudah dibuang kulitnya, tidak ada lagi kulitnya. Artinya kulit ari yaitu ide yang melahirkan kekacauan berpikir, tiada lagi hal-hal yang akan merusak pikirannya. Jadi ulil albab di sini sudah terbebas dari segala sesuatu yang membuat pikirannya tersebut kacau. Misalnya dia mempunyai kepentingan tertentu sehingga ia benar, kemudian dia ubah menjadi salah. Jadi berpikir itu jadi rusak karena adanya kepentingan tersebut. Jadi mereka tidak lagi terbelenggu oleh nafsu kebinatangan atau dikuasai ajaran unsur panah, maksudnya ajaran-ajaran bersifat kepentingan dunia, sehingga akalnya itu bila menghasilkan hasil pemikiran yang tidak menyimpang dari kebenaran. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat 198. Tidak ada dosa atas kamu yang mencari karunia Tuhanmu. Jadi di sini ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut kita bisa saja melaksanakannya sambil mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tidak mengganggu kepada pelaksanaan ibadah hajinya. Nah, apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka kemudian berzikirlah kamu di sisi Masy'aril Haram. Ayat ini menjelaskan tentang dua persinggahan untuk memperbanyak berzikir. Yang mana yang pertama itu ketika wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Arafah ini dilaksanakan pada siang, yaitu sewaktu zuhur sampai malam hari. Ini adalah rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi ini sangat penting sekali, tidak boleh ditinggalkan.
Nah, selanjutnya apabila wukuf di Padang Arafah ini tertinggal, maka hajinya tersebut tidak sah hukumnya. Maka harus diulang lagi tahun depan gitu kan. Nah, selanjutnya berzikirlah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang menunjukkan kepadamu. Di sini dalam pelaksanaan haji itu kita harus melaksanakan haji sesuai dengan ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Allah. Jangan sesuai dengan ibadah haji yang dilakukan sebelum datangnya Islam. Dan jika kamu sebelumnya laminad dhalin, jadi sebelum ajaran Islam itu datang, cara melaksanakan ibadah haji tersebut belum benar. Mereka di sana menggantungkan patung-patung di dinding Ka'bah, lalu mereka tawaf dan tidak berpakaian. Mereka tidak menyembah Allah, melainkan mereka menyembah patung-patung yang telah digantungkan di dinding Ka'bah tersebut. Jadi setelah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala cara berhaji, ingatlah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah tersebut. Jadi tidak lagi pelaksanaannya itu seperti ketika orang-orang yang pada zaman jahiliyah, yang ketika itu belum ada petunjuk dalam melaksanakan ibadah haji tersebut. Jadi adapun kesimpulan pendidikan yang kita dapatkan dari ayat 100 surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198 ini, yaitu ayat ini merupakan pendidikan tentang ibadah haji, yang mana dalam ayat ini dijelaskan tentang waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu masa rentang waktunya 2 bulan 10 hari sejak awal Zulqa'dah kemudian Zulhijjah. Kemudian ayat ini mendidik kita tentang bagaimana cara melaksanakan ibadah haji. Misalnya dilakukan dengan jalan, menghindarkan segala hal-hal yang merusak ibadah haji tertentu. Adapun hal-hal yang dilarang ketika dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut ada 3. Yang pertama itu rafas, ada fasik, dan juga jidal. Nah, dalam pelaksanaan ibadah tersebut, ibadah haji, ketiga hal yang tadi harus sangat dihindari agar pelaksanaan ibadah haji kita dapat berjalan dengan baik dan tidak merusak ibadah haji kita. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan di mana di sini pada saat di Arafah ke Musdalifah ada 2 tempat di mana kita diharuskan memperbanyak zikir, yaitu ketika wukuf di Padang Arafah dan di Muzdalifah. Nah, di sini ada waktu-waktu dan cara juga teknis yang di sekitar haji, yaitu persiapan terbaik dalam mempersiapkan rohani. Nah, persiapan terbaik di sini yaitu persiapan rohani, bukan materi. Dalam melaksanakan ibadah haji ini harus penuh dengan ketakwaan, kemudian diperbolehkan mencari karunia Allah, asalkan tidak mengganggu dengan aktivitas dengan hal-hal yang diwajibkan dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, sekarang dapat kita simpulkan bahwa adapun kesimpulan yang kita dapatkan dalam ayat ini, yang pertama yaitu pelaksanaan ibadah haji yang mana itu ada bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, itu 2 bulan 10 hari. Dan ada beberapa hal yang harus kita hindari betul dalam pelaksanaan dalam sewaktu pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama itu ialah rafas, fasik, dan berdebat, yaitu jidal, yang mana ujung-ujungnya
menjadi hal yang negatif. Selanjutnya yaitu dalam melaksanakan ibadah haji, persiapan terbaik di situ tuh adalah persiapan rohaninya, yaitu penuh dengan ketakwaan, yaitu takwa. Dan selanjutnya adalah pada pelaksanaan haji tersebut kita diperbolehkan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ibadah haji yang wajib tersebut tidak terganggu dengan karena kita mencari karunia Allah tersebut. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian penjelasan tafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.